saya akan bawa topik dua berkembar ini, yaitu kita punya Winti dan juga kita punya Lactose. Jadi dua-dua produk ini adalah untuk usus kita lah. Oke, supaya kita hidup sehat. Oke, jadi sebelum saya meneruskan topik saya ingin berterima kasih dulu kepada kita punya Syarikat Elken yang sentiasa memberi sokongan dan peluang kepada kita. Dan terima kasih karena diberi peluang untuk menyampaikan topik ini. Dan terima kasih juga kepada pasukan bangsa Laut Elken. Anda semualah yang di dalam Zoom malam ini. Dan terima kasih juga kepada upline saya, yaitu Crown Mel dan juga Po, yang pada saat ini kalau tidak silap saya sedang berada di Ranau, dia tidak di Labuan. Terima kasih atas bimbingan beliau terhadap saya sehingga sekarang. Oke, dan terima kasih juga kepada semua senior upline saya. Crown Nani yang berada di Papar, Crown MCCM Mary yang berada di Kota Kinabalu, dan juga Crown MCCM Winnie yang berada di Lakan. Dan terima kasih juga kepada mentor kita semua. Ini adalah seorang tokoh, dia adalah Bapak Elken Sabah. Dia yang membawa Elken ke Sabah, jadi terima kasih kepada beliau. Walaupun dia jauh di seberang laut sana, tapi dia tetap juga tidak lupa dengan kita dan tetap juga menyebarkan good news kepada kita. Jadi terima kasih, dan bagi tepukan gemuruh kepada kita punya mentor, yaitu 3 Star Crown, Singkok Meng dan juga Soken. Oke, kita terus kepada topik kita, sebab saya takut nanti tidak karen habis ini. Biasalah nih kalau ujian Labuan memang sekejap memang tidak karen sudah. Oke, jadi ini adalah satu pertanyaan kepada diri kita sendirilah. Apakah perasaan kita selepas melakukan detox? Kalau bagi perasaan saya lah, selepas saya detox, saya memang senang buang lah. Selepas saya minum Lactose, selepas saya minum Winti, memang saya senang buang. Sekejap saja tuh. Kebiasaan dia, saya bangun pukul 6 pagi, dan bila sudah saya bangun, saya minum kopi sekejap, dan sekejap begitu lebih kurang dalam 10 menit begitu tuh kan, membawa sudah perut itu pergi tandas untuk dibuang. Jadi memang senang lah pas saya melakukan ini detox. Sekarang seminggu sekali saya lakukan detox, memang sangat senang, sekejap saja. Oke. Jadi itu adalah saya punya perasaan lah pas saya melakukan minum ini detox. Tapi tidak tahu pula sama Anda semua, apakah perasaan kamu selepas kamu melakukan detox? Mungkin ada yang sudah detox, sudah minum Lactose, sudah minum Winti, tapi kurang dia punya membuang. Itu memang ada masalah lah gitu. Memang ada masalah, mungkin detox yang kamu ambil tidak mencukupi, atau mungkin masa yang tidak sesuai, mungkinlah. Oke, jadi mari kita dengar pendapat orang lain pula. Oke, pendapat orang lain, dia punya perasaan memang tenang, dia selepas ambil detox, dia memang tidur, dia nyenyak, pengadaman dia senang, kulit dan juga alahan menjadi lebih baguslah selepas detox. Ini yang saya tekankan di sini. Kalau yang mempunyai alahan tuh macam jerawat banyak tumbuh di muka, di belakang kah, di mana-mana kah, mau kena detox saja. Karena detox, selepas detox memang semua masalah kulit, alahan semua itu memang akan hilang ya. Oke, seterusnya penuh dengan tenaga. Memang kalau macam saya kan, selepas saya detox, saya memang rasa badan saya ringan dan senang bergerak ke sana sini. Terasa macam sebelum detox itu kan, itu perut macam berat lah. Tapi selepas itu detox, memang sangat ringan dan juga bertenaga. Itu saya. Oke.
Jadi kita mampu mengawal rasa mengidam makanan. Betul juga. Kalau selepas kita detox ini kan bermaksud kita detox ini kita sudah buang semua itu bakteri-bakteri jahat benih. Sebenarnya itu bakteri terlalu banyak di dalam badan kita, itu yang menyebabkan kita sentiasa mau makan. Atas permintaan itu bakteri jahat di dalam kita punya usus. Oke, jadi kurang cemas dan juga rasa tenang lah. Ya memang betul. Kebiasaan dia kan kalau macam ada orang dia pergi membuangkan, ada yang sebulan sekali, ada seminggu sekali. Ada pernah saya dengar dia 6 bulan baru dia buang 1 kali. Pernah saya dengar. Jadi bayangkan kalau macam dalam sebulan sekali itu kan baru kok kena buang, tapi itu pun mungkin kena buang sedikit saja. Jadi bayangkan itu bakteri dia bertapak sudah di dalam kita punya usus. Oke, jadi menurut penyelidikan saintifik, detox juga boleh mengurangkan lemak badan, mengurangkan rintangan insulin, mengurangkan simptom keradangan. Oke. Jadi apakah detox itu satu kemestian? Bagi saya ini sangat penting lah. Dia adalah satu kemestian. Kita mesti mau detox kalau boleh seminggu sekali, dan kalau boleh hari-hari pun boleh detox. Jangan susah, dia tidak akan menjejaskan kita punya kekuatan dinding kita punya usus. Sebab ramai orang yang takut, dia bilang nanti kalau aku cuci usus, dia bilang nanti jadi nipis aku punya usus, dia bilang begitu. Pernah juga saya dengar begitu. Oke. Jadi ini adalah detox ini adalah sangat penting untuk kehidupan kita, untuk kesehatan masa panjang kita lah. Oke. Jadi ini tidak dapat kita nafikan. Di luar sana sayur-sayuran, buah-buahan, daging semua penuh dengan bahan kimia karena suntik. Sebab apa yang saya dengar, kalau macam yang daging ini kan contoh dia ayam lah. Dalam beberapa bulan saja orang sudah beli pergi jual, sebab dia orang pergi injek, dia kasih cepat dia besar. Kamu perasan ke tidak? Kalau macam saya tuh kan, saya kalau beli itu yang badak ayam 1 ekor itu, saya buka dia punya kulit itu semua tuh. Dan kamu perasan ke tidak di lapisan antara kulit dan juga isi itu kan ada satu macam lendir-lendir di sana. Itu adalah sebenarnya dia yang sudah injek dan itu dipanggil kimia. Jadi sekarang ini memang terlalu banyak ini pencemaran bahan kimia ini. Di seluruh dunia terdapat lebih daripada 10.000 bahan kimia dalam makanan dan kurang daripada 22% telah diuji sebagai selamat oleh FDA. Jadi di Amerika Serikat 1.500 bahan kimia baru dihasilkan setiap tahun. Ramai di antaranya belum diuji. Oke. Jadi apapun kita makan hari ini, kita makan buah kah, apakah, semua itu memang sudah tercemar sebenarnya. Oke. Jadi apabila apa yang kita makan sudah tercemar, ini adalah dipanggil toksin lah. Jadi badan kita sekarang ini dia paling senang serap ini toksin. Apa yang kita makan dia terus masuk. Apa yang dia makan dia terus masuk. Sebab badan kita dia sangat cepat menyerap. Jadi dia simpan itu toksin di dalam badan kita lah. Jadi itu toksin lah yang menyebabkan badan kita menjadi sakit. Oke, jadi bahan pencemar organik berterusan terkumpul dalam tisu lemak manusia. Pengumpulan toksin berbahaya kepada kita punya badan. Apabila banyak itu toksin, maka timbullah itu segala jerawat lah, segala apa yang kau makan jadi kau bergaru lah, itu alergik. Apa yang kau makan sebenarnya makanan itu tidak masalah pun, tapi apabila kau makan dia tidak akan sesuai sudah, dia tidak akan serasi lagi dengan kita punya kulit. Begitu. Oke. Jadi toksin mempengaruhi penyerapan nutrien. Jadi apabila badan kita mempunyai banyak toksin kan,
berapa mahal pun itu produk yang kita makan, memang tiada kesan dia. Kalau sudah kita tahu badan kita begitu toksin dia terlampau tinggi kan, bagus janganlah kau makan itu produk yang beratus-ratus harga dia. Ada yang sampai beribu lagi harga dia. Sebab itu cuma sia-sia saya mau dimakan sebenarnya. Sebab itu nutrien kita tidak dapat. Nutrien tidak dapat disebabkan toksin itu terlampau tinggi. Itu toksin lah yang menghalang untuk penyerapan kita punya nutrien apabila kita makan. Oke, jadi toksin seperti logam berat mengganggu penyerapan nutrien, pengawalan metabolisme sel. Oke, setakat ini boleh ya? Boleh paham cara kampung-kampung saya? Oke, jadi ia juga akan meningkatkan risiko disfungsi usus lah. Itu macam awal saya cakap tadi itu kan, ada yang sampai seminggu, ada yang sampai sebulan, baru dia pergi tandas. Itu pun keluar dia sedikit saja, macam tai-tai kambing saja. Suka saya share di sini. Sebenarnya kalau kita mau pergi tandas itu kan, kita mau kena subuk-subuk juga itu tandas. Sama ada kita punya najis itu dia gemuk kah atau dia cuma kecil saja. Jika najis kita kecil, maka itu ada masalah sudah di dalam usus kita. Dia sudah menampakkan kita punya usus tersumbat. Tapi apabila kita punya najis itu jadi dia besar gemuk, itu kita punya usus memang sehatlah. Saya selalu perhatikanlah dan saya boleh rasa juga apabila saya pergi tandaskan, saya boleh rasa juga berapa lama dia boleh putus. Oke, jadi memang besar lah, memang besar dan gemuk. Jadi itu menandakan usus kita sehat. Oke, dia membentuk persekitaran usus yang tidak sesuai untuk bakteria usus. Oke, jadi pertumbuhan berlebihan bakteria gram negatif dan boleh dikaitkan dengan berbagai penyakit kronik. Sebenarnya itu toksin betul. Itu toksin itu menyebabkan kalau di dalam usus kita itu bakteria jahat betul terlampau banyak. Jadi bila itu bakteria jahat terlampau banyak, maka dia mengganggu kita punya usus lah. Itu yang mengganggu kita pergi ke tandas untuk buang kita punya air besar. Oke. Nah, ini yang terjadilah. Buang air besar, dia tidak teratur, disebabkan itu toksin lah. Sebenarnya ini toksin memang sukar disingkirkan kalau kita tidak buat detox. Dia memang karena kita detox juga. Biarpun orang bilang 1 minggu sekali, yang penting kita detox. Jadi apabila kita detox, kita akan mengurangkan itu bakteria jahat. Sebab sekarang ini bakteria jahat yang terkumpul banyak di dalam usus kita. Oke. Jadi apabila bakteria jahat terkumpul banyak di dalam usus kita, maka itu yang akan meningkatkan kita punya risiko lah semasa pembuangan. Macam sembelit, macam keluar tai-tai kambing, begitu bulat-bulat saya begitu tuh kan. Itu yang dimaksudkan dia bakteria jahat terlampau banyak di dalam usus kita. Oke. Jadi banyak cara untuk detox sebenarnya di luar sana, macam berpuasa. Berpuasa itu adalah salah satu cara detox yang biasalah. Oke, minum jus saja. Minum jus, macam awal sudah kita nampak gambar aja tadi itu, yang semua kita punya buah-buahan disuntik semua itu pun tidak selamat lah. Sebab itu bahan kimia itu masih ada di dalam kita punya minuman jus. Ataupun coba pelbagai herba. Ini pun kita tidak tahu sama ada herba ini dia betul-betul selamat, dia betul-betul bersih, dia tidak pencemaran atau bagaimana, itu pun kita tidak tahu. Oke, macam bersauna. Ramai orang melakukan sauna juga nih. Ini adalah dipanggil detox biasa. Jadi apakah ini selamat? Apakah ianya selamat? Seperti yang kita lakukan detox yang biasa ini, apakah dia selamat? Oke, jadi ada 2 cara di sini
digunakan secara semula jadi untuk detox, yaitu menggunakan Winti dan juga Lactose S. Bulan lepas saya sudah cerita ini Winti, dan yang sudah pun macam saya tengok di sini memang kebanyakan kita leader memang tahu produk ini semua nih, Winti dan juga Lactose S, dan fungsi dia. Fungsi dia sama untuk di stok, tapi kebaikan dia berbeza. Begitu, oke? Jadi siapa yang masih ingat tentang kita punya Winti, dia punya kebaikan Winti ini? Baru bulan lepas saya cerita itu, oke? Jadi Winti ini adalah formula detox penyejuk. Oke, Winti dirumus dengan teknologi baru, gabungan pelbagai jenis herba semula jadi. Nikmati sensasi kelegaan yang menyegarkan sambil menikmati intipati aromatik teh di dalam dia. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan dia lah. Kasih ingat balik, sebab bulan lepas saya baru cerita. Winti ini dia punya antioksidan, dia memang sangat tinggi, dia yang hebat, dia mengurangkan sel daripada serangan radikal bebas. Oke, jadi dia punya teh hijau, dia mendorong pembakaran lemak dan juga pengekalan berat badan. Jadi dia cuma buang kita punya itu lemak-lemak yang berlebihan. Jadi bila kita minum itu Winti, tidaklah juga kita kurus kering. Dia akan kekalkan kita punya berat badan, cuma itu lemak saja dia akan hancurkan, dia akan buang. Oke? Dan di dalam kita punya Winti, dia ada daun teratai. Jadi sifat dia, daun teratai ini adalah anti radang dan juga anti kelegaan. Ginseng Siberia pula, dia akan tingkatkan kita punya sistem imun dan sifat antibakteria 3. Oke, daun sena, dia mengelakkan pergerakan usus, kesan kelegaan. Daun kesemek pula dia kesan kelegaan dan juga anti penuaan. Itu ada di dalam kita punya Winti. Winti ini sebenarnya adalah makanan untuk bakteria yang bagus. Tadi itu kita akan banyak bakteria jahat di dalam usus. Jadi ini itu bakteria bagus, dia tidak makanan. Sebab bakteria jahat terlampau banyak di dalam usus kita, sebab dia banyak makanan. Apa yang kita makan itu adalah makanan bakteria jahat. Yang si bakteria baik ini dia tidak makanan dia. Jadi ini Winti adalah dia punya makanan. Oke, Lactose S pula. Lactose S adalah formula detox probiotik. S untuk sweep atau pantas. Secara pantas memulihkan bakteria bagus dan persekretan di dalam usus untuk meningkatkan pergerakan usus. Ini fungsi lactose ini adalah untuk membersihkan kita punya usus dan membuang semua itu toksin dalam badan kita, membuang itu bakteria jahat untuk kasih seimbang dia. Sebab sekarang kalau terlampau banyak, itu yang akan menjadi masalah kepada usus kita, terutama sekali masalah pembuangan. Ini fungsi, ini Lactose S. Tadi Lactose S untuk buang itu bakteria jahat, Winti adalah bagi makan untuk bakteria bagus. Oke. Ini kita punya Lactose S, dia mempunyai 3 kombinasi, yaitu dextrin, probiotik, dan juga laktosa. Oke, dextrin adalah serat larut yang menggalakkan pertumbuhan probiotik dalam usus. Dia akan perbanyakkan kita punya itu bakteria bagus. Tetapi biarpun dia banyak, dia tidak makanan itu bakteria bagus, dia akan kecundang juga, dia akan kalah juga oleh bakteria jahat. Sebab bakteria jahat, apa yang kita makan hari ini, dia masuk di usus kita, dia akan jadi macam ditapai, diburuk sudah, itulah makanan kita punya bakteria jahat. Jadi probiotik dia mengandungi Bifidobacterium legum dengan probiotik teknologi. Yang ini probiotik ini adalah untuk mengaktifkan kembali kita punya itu bakteria baguslah. Memperbaiki gejala penyakit radang usus
dan meningkatkan fungsi penghalang usus. Lactose S ialah tahan asid dan boleh meliputi usus besar hidup-hidup. Jadi bermaksud apabila kita minum itu lactose S kan dia terus mencari itu di mana-mana yang tersumbat. Laktos pula yang akan merangsang pergerakan usus lah. Ini fungsi laktos. Oke, apabila kita punya usus bergerak, maka senanglah bagi kita membuang. Macam sekarang ini, terutama sekali kalau macam yang orang yang macam malas mau pergi apa kan, malas mau pergi exercise, mau pergi jalan kah, mau pergi jogging kah, lebih bagus amalkan ini detox. Sebab kalau orang yang rajin pergi exercise ini kan, dia punya usus pun bergerak. Jadi apabila ada pergerakan kita dalam kita punya senaman, dalam kita punya jogging kah, apa-apa jenis-jenis sukan lah, kita punya usus dia memang bergerak lah. Jadi senang untuk kita pergi ke tandas. Oke, jadi saranan pengambilan dia, Win tea dan juga lactose S. Ini yang sangat penting. Jangan tersasat nanti. Jangan terbalik. Oke. Saranan pengambilan lactose S 1 sachet untuk 1 hari pada setiap hari. Oke. Jadi mesti mau campur dengan air lah. Susu segar ataupun jus buah-buahan. Tapi kalau saya minum ini lactose S, saya tidaklah bilang mau simpan itu jus buah-buahan lah sebab dia sangat sedap. Saya rasa saya rasa dia sedap. Simpan saja air bukan air suama, saya simpan air sejuk saja, kacau terus minum. Dalam masa 30 menit berbunyi-bunyi sudah, macam berguru sudah itu parut saya. Oke. Jadi Win tea pula dia 1 sachet 1 hari selepas makan. Nah, mungkin ada juga yang tersalah minum ini. Mungkin dia pagi-pagi dia bilang mau minum lah ini. Supaya dia bilang patang nanti boleh keluar. Tidak. Dia di sini dia mesti mau selepas makan. Selepas makan untuk 1 sachet. Jadi rendam 1 beg teh dalam 200 ml air panas selama 3 hingga 5 menit lah. Jangan terlampau sejuk. Masa dia panas itulah yang sedap diminum. Itu Win tea. Dia sangat wangi lah. Kalau kau minum itu Win tea itu kan macam licin dia masuk pergi perut kita. Kalau saya minum malam. Saya tidak minum pagi, saya minum malam. Selepas makan saya memang minum itu. Selepas 1 jam lah. Selepas 1 jam saya makan, saya minum itu satu sachet itu Win tea, dan besok pagi, punya siok dia jalan. Tiada sangkut lagi, dia terus jalan. Tapi ini Win tea ini tidak bilang kasih sakit perut. Dia dalam masa kebisokan dia, saya rasa dalam sampai tengah hari begitu kan, saya masih lagi membuang lagi. Tapi memang syok lah kalau ini Win tea. Oke, jadi ini adalah strategi untuk program detox. Minggu pertama 1 sachet setiap hari untuk 6 hari pertama. Itu bagi orang yang baru pertama kali. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah biasa detox, dia 1 minggu 1 kali, kira oke sudah tuh. Yang orang pertama kali mesti mau habiskan itu 1 kotak. Oke. Jadi ini Win tea pula minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Setiap kali 1 sachet setiap hari. Itu amalkan. Jadi memang tuh kalau selepas kamu amalkan ini, memang berat badan akan turun. Macam sekarang saya kan dulu perut saya boleh tahan juga besar dia. Tapi bila saya amalkan ini kan macam terasa juga saya punya perut turun. Oke, jadi Anda boleh melaksanakan program detox setiap bulan dan setiap 2 bulan. Maksudnya selang-selilah bulan ini kita buat detox. Bulan ini. Keselang dia bulan depan mungkin kau tidak mau detox. Tapi kalau saya tidak boleh. Kalau saya mesti mau buat detox, dan bulan seterusnya sekurang-kurang saya ada itu Win tea. Saya mesti mau minum itu Win tea. Supaya itu lemak tidak berkumpul. Kalau lemak berkumpul, membesar lagi balik itu parut.
Oke. Oke. Jadi Winti adalah bahan utama dia adalah herba dan juga tumbuhan. Sementara itu lactose pula dia adalah dextrin dan juga probiotik. Oke, sifat dia yang Winti adalah pemula detox penyejukan dan lactose S adalah pemula detox probiotik. Oke. Probiotik ini dia akan menambahkan kita punya bakteria bagus di dalam usus. Oke.